Ada kalimat bijak yang pernah disampaikan Sayyidina Ali, kezaliman atau kerusakan di dunia ini ada bukan karena banyaknya penjahat atau kejahatan, tetapi karena diamnya orang-orang baik. Di era sekarang yang orang ada yang menyebutnya sebagai salah satu era individualistis, kita lebih hidup masing-masing. Kadang-kadang tidak peduli lagi dengan orang lain, tidak peduli lagi dengan lingkungan, sehingga ketika melihat hal-hal yang seharusnya kita perbaiki, tetapi karena sikap individualisme atau individualistis ini sudah begitu melekat, maka kemudian banyak orang yang tidak mau pusing dengan masalah yang ada di sekitar kita. Padahal Allah memberi cap kepada kita, umat Islam ini, sebagai umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Kata Allah, kalian semua ini, yakni sebagian besar, hampir semua ahli tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud kuntum di sini adalah umat Islam, kaum muslimin, muslimat. Itu kata Allah merupakan khairu ummah yang terbaik yang ada di antara manusia di muka bumi ini. Tetapi yang membuat kita baik di mata Allah adalah karena apa? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena budaya kita yang seharusnya kita budayakan adalah kita beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran-kemungkaran yang ada di sekitar kita. Saat ini kita baru saja selesai mengadakan pesta demokrasi, dan pemimpin-pemimpin di Indonesia, mulai dari pemimpin atau pimpinan tingkat pusat, presiden, wakil presiden, para menteri, kemudian juga pemimpin-pemimpin di daerah, para gubernur, bupati, dan wali kota, sudah terpilih semua. Kita berharap ya, para pimpinan-pimpinan atau pemimpin yang baru ini memiliki jiwa amar ma'ruf nahi munkar. Ada salah satu hadis yang juga populer yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini sahih. Kata beliau, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi fa innahu ad'aful iman. Apabila kalian melihat kemungkaran, melihat kerusakan, melihat kezoliman atau sejenisnya, maka rubahlah semua itu dengan tangan kalian. Yang pertama dengan tangan kalian. Sepakat hampir seluruh ahli hadis bahwa yang dimaksud dengan tangan di sini adalah kekuasaan. Dan kita berharap para pemimpin-pemimpin yang baru terpilih ini, karena mereka memiliki kekuasaan, mereka juga punya kepedulian dalam rangka menghilangkan kemungkaran, menghilangkan kezaliman, menghilangkan kerusakan yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin bapak-bapak dan kita semua juga sempat melihat ya, ada beberapa saya lihat gubernur yang luar biasa. Antara lain misalnya saya pernah lihat itu yang viral, Gubernur Sulteng. Ya. Dia mewajibkan seluruh ASN-nya, seluruh aparatur sipil negara bawahannya, untuk yang laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid malah terancam bisa dipecat. Ya, terus ya Pak Prabowo juga punya program, karena beliau melihat banyaknya kekurangan gizi anak-anak kita, juga punya program MBG, memberi makan
gizi gratis ya kepada anak usia sekolah, bahkan juga kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD, balita yang tidak bersekolah. Itu diberi. Tentu saja pasti program ini namanya program baru, biasanya ada kekurangan di sana sini. Nah, kekurangannya itulah mari kita bantu, mari kita perbaiki. Jangan kemudian ada kekurangan, kita provokasi, kita jelek-jelekan, kemudian malah menjadi kacau semua. Tetapi kita harus maklumi dan kita perbaiki. Karena memang tugasnya pemimpin itu mengambil kebijakan, mengambil keputusan, tetapi pelaksananya di bawah itu tidak selancar ya keputusan yang diambil. Kadang-kadang ada kurang ini, kurang itu. Dan itu sudah biasa. Itulah sebabnya kita bantu, karena niatnya baik. Angka stunting Indonesia juga masih tinggi, sehingga program ini sangat baik agar generasi Indonesia masa depan lebih baik. Pak siapa lagi di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, melihat anak-anak sekolah suka bolos, nakal, berkeluyuran, ada yang ikut geng motor, dia mencoba mengambil keputusan, mengambil kebijakan untuk merekrut semua itu, kemudian dididik di barak tentara. Ya walaupun memang ada kontroversi, ya tetapi ini sebenarnya niatnya baik. Ini salah satu pemimpin yang menurut saya out the box, dan memang harus seperti itu. Sebab kadang-kadang kita lebih biasa, pikiran kita itu sudah formalistis. Ya, sudah formalistis artinya tidak berani mengambil kebijakan, mengambil keputusan di luar yang kebiasaan yang dulu-dulu gitu. Nah, ini masalahnya di situ. Tetapi ketika ada yang seperti ini, justru kalau memang niatnya baik, maka perlu kita dukung. Karena ini merupakan bagian daripada dakwah dengan menggunakan kekuasaan. Dan kita orang biasa tidak mampu. Para ustadz, para kiai, termasuk khotib-khotib, itu kan hanya level kedua, Pak. Kita hanya bisa menggunakan lisan. Dan yang terakhir, yang kelompok ketiga adalah dengan hati. Ini sebagian ahli hadis menafsirkan bahwa kita yang tidak punya kekuasaan, tidak bisa misalnya berceramah, tetapi bisa kalau dengan lisan ini tidak harus ceramah formal seperti khotib, ceramah, khutbah Jumat, dan lain sebagainya. Tetapi bisa menyampaikan secara lisan kepada lingkungan sekitar kita, istri kita, anak kita. Kalau melihat kemungkaran, kita coba, kita sampaikan. Ada masalah yang menurut kita bertentangan dengan ajaran Islam, sesuai dengan agama kita, kita coba kita sampaikan. Itu sudah lumayan level kedua. Tetapi ketika kita tidak bisa apa-apa, minimal kita tidak setuju ketika melihat kemungkaran. Itulah sebabnya melalui mimbar ini, pada kesempatan ini, kami mengajak, marilah kita budayakan amar ma'ruf nahi mungkar ini, ya saudara-saudara yang seandainya ditegur sama temannya yang lain, ya usahakanlah berterima kasih seharusnya. Ya kadang-kadang memang banyak orang yang tidak peduli karena sebab biasanya mendapat tantangan, Pak, mendapat perlawanan. Kita maksudnya menasehati tetapi malah dimusuhi. Itu yang menjadi masalah. Itulah sebabnya kita tetap terus bersabar, ya, karena ada salah satu surat yang cukup pendek tetapi kita semua hafal. Kata Allah, wal asli innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah bahwa demi masa, demi waktu, sesungguhnya setiap manusia ini ada dalam penyesalan, ada dalam kerugian, kecuali mereka tetap beriman, tetap mempertahankan imannya, memperkuat imannya, wa amil solihati, dan terus beramal soleh. Dan yang ketiga, wa tawassaw bil haq, memberi wasiat, memberi nasihat tentang kebenaran kepada lingkungannya, kepada saudara-saudara di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah wa tawassaw bis sabr, bersabar, Bapak, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Perlu kesabaran, perlu ketenangan, perlu ketabahan, dan perlu ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.